screen dulu ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nasra, NPM 14/2020-032. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan progres saya mengenai tugas studio perancangan arsitektur 2. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas tentang profil-profil para penghuni. Jadi untuk totalnya itu kurang lebih ada 4 orang penghuni, yang mana Bapak Aswin Hidayat di sini sebagai kepala keluarga, Ibu Nuria Faradina sebagai ibu rumah tangga atau istri, dan anak pertama itu Azhar Abraham sebagai status sebagai pelajar, dan anak yang kedua yaitu Azhar Abraham berumur 15 tahun dan status anak kedua dan masih pelajar juga. Untuk deskripsi lebih lanjut bisa dibaca ya. Berikutnya itu mengenai analisa program-program ruang yang telah saya buat. Di sini saya sudah membuat bubble diagram dengan beberapa keterangan tanda panah, yaitu panah yang satu arah itu menunjukkan ketidaklansungan antar hubungan ruang, dan panah yang dua arah itu menunjukkan arah yang langsung. Dengan juga keterangan warna itu ada yang private, public, dan semi public. Jadi ada 3 ya untuk zoningnya. Berikutnya adalah analisa kelengkapan ruang. Nah, untuk analisa kelengkapan ruang ini saya isi per tiap nama ruangan, itu ada beberapa furniture, dan ada jumlah, serta ukuran atau dimensi. Dan juga di sini saya juga sudah mencantumkan beberapa sumber dari mana saya mendapatkan furniture tersebut. Dan untuk furniture ini kebanyakan saya ambil dari e-commerce ya, e-commerce Tokopedia, ada juga kalau nggak salah itu saya ambil dari rupa-rupa.com biar lebih relevan dan ukurannya juga lebih jelas seperti itu kurang lebih. Dan barang-barang yang saya cantumkan ini ada gitu. Ini saya sudah cantumkan toko seperti Jaya Putra, Anya Living, Juragan Electronics, BJ Jack Dwi, Love Design, dan lain-lain lah. Dan ada juga seperti toko-toko ternama ya, seperti Informa dan lain-lain. Berikutnya saya akan membahas tentang gaya desain bangunan yang menjadi acuan. Dan untuk penugasan arsitektur studio perancangan arsitektur 2 ini, saya memilih arsitektur dengan gaya Skandinavia. Karena bangunan dengan gaya arsitektur ini sudah menjadi request bagi klien nih ceritanya ya. Kenapa saya memilih gaya seperti ini? Karena gaya arsitektur Skandinavia ialah tren yang baru muncul di beberapa waktu terakhir. Melihat pemilihan lahan yang cukup minim, maka bangunan dengan memanjang ke belakang dan memiliki 2 lantai bisa dijadikan solusi bagi klien. Oke, slide berikutnya akan ada beberapa gambar referensi utama yang saya jadikan patokan dalam perancangan kali ini. Nah, beberapa gambar yang tertampil ini merupakan contoh-contoh bangunan yang mengadaptasi gaya arsitektur Skandinavia yang berada di luar negeri. Dan ini bersumber dari Pinterest ya. Bisa Anda lihat gaya-gaya arsitekturnya. Berikutnya akan saya tampilkan beberapa bangunan dengan gaya arsitektur Skandinavia yang ada di Indonesia. Secara keseluruhan bangunan Skandinavia di Indonesia itu hampir mirip dengan bangunan Skandinavia di luar negeri, dikarenakan bangunan dengan gaya arsitektur Skandinavia sangat cocok apabila didirikan di wilayah yang tropis. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan utama kenapa saya memilih arsitektur dengan gaya ini.
Selain menimbulkan kesan minimalis, gaya arsitektur ini juga memiliki kesan adem atau fresh pada tampilan fasad khususnya. Dan slide berikutnya saya akan menampilkan beberapa contoh interior. Dari segi interior, faktor kontras memiliki ketertarikan dan kedalaman tersendiri. Warna yang digunakan itu kerap kali seperti warna-warna monokrom ya, putih dan abu-abu. Namun tidak menutup kemungkinan juga apabila ada warna-warna yang menimbulkan kesan alam. Juga turut serta dalam pengaplikasian interiornya seperti ada warna-warna coklat dan juga ada hiasan-hiasan tanaman di dalam interior ini. Nah, berikutnya analisa tapak ya. Nah, lahan saat ini merupakan area hijau yang dialihfungsikan sebagai lahan hunian. Adapun jenis tanah pada lahan ini mempunyai tekstur yang sangat baik, yakni tanah di antara tanah liat dengan tanah biasa. Tapak berada di Jalan Sungai Sahang dan berhadapan dengan area dan lapangan. Jadi untuk tapak sendiri ini sebenarnya saya memilih lokasi di daerah dekat rumah saya, itu di Jalan Sungai Sahang, itu maju dikit di sekitaran SMP 45 ya. Nah, ini ada saya buatkan semacam gambaran sketsa dasarnya ya. Nah, di sini site-nya. Ini di sebelah kanan bangunannya itu ada supermarket dan di seberangnya itu ada sekolah, area sekolah. Nah, Musola Nurul Huda ini sebenarnya satu wilayah ya dengan SMP, dan di depannya itu ada semacam lapangan kosong yang kerap kali dijadikan untuk orang-orang bermain bola. Berikutnya ada analisa kebisingan. Nah, untuk analisa kebisingan sendiri itu sumber bising paling besar berasal dari area sekolah dan area supermarket, khususnya pukul 2 siang sampai 3 siang. Kenapa? Karena itu jam-jam pulang sekolah ya. Dan juga kerap kali di wilayah sini itu banyaknya kebisingan dari kendaraan-kendaraan juga. Berikutnya sirkulasi. Nah, karena bangunan merupakan bangunan tinggi 2 lantai, sehingga sirkulasi udara tidak terlalu menjadi masalah, karena udara atau angin dapat datang dari segala arah. Nah, kebetulan juga di lahan hunian yang saya pilih ini, itu masih banyak daerah-daerah penghijauan, ya. Khususnya di bagian-bagian samping-samping bangunan, itu masih banyak area-area hijau. Jadi adem lah. Dan dari analisa sebelumnya didapatkan zoning sebagai berikut. Sama seperti yang ada di bubble diagram tadi, itu saya membagi zoningnya itu ada 3, yaitu publik, privat, semi publik. Nah, dari data-data sebelumnya itu kurang lebih saya membuat denah 2 lantai dengan total luas bangunan 95 meter kuadrat di ukuran tanah 7x12. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini untuk lantai 1 itu ada carport, taman depan, dan teras. Akses pintu masuk itu bisa langsung ke ruang tamu yang juga menyatu dengan dapur dan ruang makan. Jadi memanjang posisinya. Dan di sini ada kamar tidur. Kamar tidur pertama ini sudah include kamar mandi dan WC. Nah, di sini ada juga pada bagian ruang tamu, dan apabila kita belok kanan itu ada kamar mandi juga untuk apabila ada para tamu yang ingin memakai kamar mandi tersebut. Dan pada bagian belakang itu ada taman. Lanjut naik tangga dan kita masuk ke lantai 2 ya. Nah, di lantai 2 ini ada kamar tidur yang kedua, kamar tidur anak juga. Ada kamar mandi atau WC. Berikutnya juga ada kamar tidur utama. Nah, ini kamar tidur utama ini kamar tidur orang tua yang include juga balkon ya, yang saling berhadapan pada kamar tidur utama. Dan di kamar tidur utama ini juga sudah include WC. Nah, seperti penugasan sebelumnya,
di e-learning terakhir itu disuruh untuk kita disuruh untuk membuat desain kamar tidur. Nah, untuk desain kamar tidur ini saya baru membuat desain kamar tidur utama. Kalau kita lihat di profil penghuni tadi itu si kepala keluarga ini, si bapak tadi minta tema Skandinavia ya. Nah, maka dari itu untuk kamar tidur utama ini setelah saya mencari berbagai referensi khususnya di Pinterest, di internet, Google dan lain-lain, saya merefleksikan referensi saya itu menjadi kurang lebih seperti ini. Terdapat poster-poster dengan logo-logo saga Skandinavia lah, pokoknya Vikings banget lah. Dan juga material-material yang digunakan juga warna-warnanya juga memiliki ciri khas tersendiri untuk interior Skandinavia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Regita Dwi Cahyani akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Apakah sudah muncul gambar di layar? Muncul. Sudah, muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Dwi Cahyani ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Nama saya Regita Dwi Cahyani dengan NIM 1420219 dan dosen pengampunya yaitu ada Pak Meldo Andi Jaya, dan Pak Erpan M. Kamil. Untuk deskripsi proyeknya, latar belakang. Di sini terdapat 5 orang penghuni yang terdiri dari Pak Gunawan, Ibu Sri, dan 3 anaknya. Latar belakang. Pak Gunawan memiliki lahan 400 meter persegi di Jalan Borneo 4, Blok A, Kota Lahad. Ia ingin membuat rumah hunian untuk keluarganya yang beranggotakan 5 orang. Lokasi lahan cukuplah baik, serta kondisi tanah yang cukup rata. Lahan ini terletak di daerah perumahan. Tujuannya menciptakan rumah hunian yang nyaman, aman, serta dapat menyesuaikan iklim dan lingkungan yang ada. Lokasi site tepatnya berada di Jalan Borneo 4, Blok A, Kota Lahad, Sumatera Selatan, Komplek Perumahan Gria Slawi Indah. Untuk GSB-nya ini 3,5 meter dengan lebar jalan 5 meter. Luas site-nya yaitu 400 meter persegi. Pada lokasi site sudah tersedia air bersih, listrik, kabel, jalur telepon, dan wifi, serta jalan yang sudah diaspal. Bisa dilihat yang saya tampilkan itu merupakan data toko penghuni. Terdapat kepala keluarganya yaitu Pak Gunawan, ibu istrinya yaitu Ibu Sri, dan ketiga anaknya. Dan bisa dilihat aktivitas serta kebutuhan uang yang diperlukannya. Untuk analisa organisasi ruang, saya di sini telah membuatkan diagram bubble.
bisa dilihat pada diagram bubble. Pada lantai 1 terdapat carport, teras, ruang tamu, kamar tidur anak pertama, ruang keluarga, ruang bermain biliar karena di sini Pak Gunawannya senang bermain biliar, jadi dibuatkan khusus ruang untuk bermain biliar yang langsung terhubung ke taman serta kolam renang. Terdapat juga ruang makan, dapur, kamar mandi atau WC, serta tempat cuci. Kamar tidur anak yang lainnya juga terdapat di lantai 1. Untuk menuju ke tangga, lantai 2, terdapat balkon, kamar tidur utama, ruang kerja, karena di sini profesi dari Pak Gunawan yaitu kontraktor, jadi diperlukanlah ruang kerja. Bila dia ingin bekerja di rumah, jadi disiapkan space untuk dia bekerja. Terdapat juga ruang keluarga, ruang santai untuk di lantai 2. Di sini saya telah membuatkan beberapa bagian bangunan yang menjadi inspirasi dalam mendesain. Konsep dalam mendesain kali ini yaitu rumah minimalis modern. Gambar-gambar ini saya dapatkan dari Pinterest. Seperti pada atapnya, saya terinspirasi pada bangunan di atas. Pada bagian kiri bangunan akan tampak seperti gambar di atas yang terdapat kolam renang, teras, serta taman yang tersambung pada bagian belakang rumah. Terdapat pintu dan jendela kaca agar dapat membuat cahaya masuk ke dalam ruangan dan pemilik rumah juga bisa langsung melihat taman serta kolam renang yang ada di belakang. Untuk bagian depan bangunan akan saya buat minimalis seperti desain minimalis lainnya. Kebanyakan yang sederhana namun mewah dilihat. Dan untuk warnanya juga tidak banyak, lebih ke putih atau abu-abu seperti itu. Sedangkan pada desain jendela akan menggunakan seperti gambar yang tertera, aluminium. Untuk analisa tapak, di sini saya telah menganalisa kebisingan. Pada lokasi site, kebisingan sangatlah rendah, dikarenakan berada di komplek perumahan, jadi suasana tidaklah ramai. Maka dari itu tidak perlu membuat peredaman. Bisa dilihat pada warna oranye, kebisingan rendah. Kebisingan sedang itu hanya di bagian depan yang dekat dengan jalan. Penambahan pohon di sekitar rumah dapat membantu mengurangi kebisingan yang ada. Serta pohon peneduh dapat menghalangi panas dari cahaya matahari dan membuat bangunan menjadi lebih sejuk. Sedangkan pada bagian bangunan yang langsung terpapar matahari akan ditambahkan kanopi di atasnya. Orientasi angin. Bukaan dapat berupa pintu, ventilasi, dan jendela. Angin yang masuk ke dalam bangunan dapat memberikan kesejukan dan kenyamanan termal bagi penghuni. Pohon juga berfungsi menyaring debu dan kotoran yang dibawa oleh angin. Serta bukaan silang pada sisi utara dan selatan bangunan dapat membuat pertukaran udara yang leluasa masuk dan keluar. Untuk analisa orientasi atau view-nya, pemandangan taman terdapat di sebelah kanan dan bagian depannya itu. Orientasi bangunan langsung menghadap ke jalan. Sirkulasi dalam tapak. Sirkulasi keluar masuk side, yaitu ada di depan. Sirkulasi mobil, motor, dan pejalan kaki. Untuk analisa pencapaian
Pencapaian site dapat dilakukan melalui Jalan Borneo 4 menuju site jalan berada di arah timur site. Pencapaian bangunan dilakukan secara langsung atau frontal. Bisa dilihat ini merupakan contoh untuk saya mendapatkannya dari Pinterest. Pinterest ini merupakan contoh untuk kamar tidur utamanya. Sedangkan untuk kamar tidur anak dan lain-lainnya belum saya cantumkan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan hasil tugas saya kemarin. Adapun data penghuni berjumlah 4 orang, yang dimana bapaknya bernama Bapak Medi Eko Saputra, ibunya bernama Siska Nodia Ajaresi Escape, kemudian mempunyai 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, yang satunya mahasiswi dan yang satunya lagi masih pelajar. Untuk lokasi site sendiri berada di Jalan Sekayu, Bandar Jaya, mempunyai luas lahan 1.800 meter persegi. Pada sisi utara terdapat SMA 4 Negeri Sekayu, sedangkan di timur terdapat rumah warga. Sisi selatan ada pemukiman warga, dan barat itu masih terdapat lahan kosong atau masih hutan di sana. Kemudian untuk kebutuhan ruang sendiri, adanya kegiatan dari penghuni rumah, dari bangun tidur, mandi, BAB, BAK, sholat, dan lain-lain. Setelah itu, hierarki ruang di sini dikelompokkan menjadi 4, yaitu publik, semi-publik, private, dan service. Besaran ruangan di sini terdapat kamar tidur utama, kamar tidur anak, dan kamar tidur anak 1, 2, ruang tamu, ruang keluarga, dan lain-lain. Di sini saya mengambilnya dari internet atau seperti Muhammad Nasr tadi di Tokopedia. Adapun bubble diagram yang telah disesuaikan dengan publik, private, semi-publik, dan service di sini dapat Anda lihat. Kemudian analisa tapak. Analisa tapak di sini di sebelah kanan terdapat SMA Negeri 4 Sekayu, sehingga orientasi matahari itu tuh dari barat ke timur. Di tempat yang terkena matahari secara langsung akan diberikan pohon, yang matahari sorenya akan diberikan pohon untuk menghambat matahari tersebut langsung menuju ke ruangan. Sedangkan yang matahari pagi akan dikenakan untuk ruangan seperti kamar tidur utama, ruang tamu, biar ruangan tersebut tidak lembab. Analisa kebisingan di sini nih agak berisik, agak bising karena adanya sekolah di sebelah kanan dan terdapat hutan di sebelah barat. Orientasi
view langsung menghadap ke jalan raya. Untuk aplikasi tema sendiri menggunakan arsitektur minimalis, minimalis modern, yang tokoh arsiteknya sendiri itu Ludwig Mies van der Rohe, seorang arsitek Jerman yang dianggap sebagai pelopor arsitektur modern selama pasca Perang Dunia I. Ciri-ciri arsitektur modern ini sendiri yaitu bentuk bangunan yang minimalis, sering memiliki bentuk persegi. Mereka mencari kemurnian bentuk dan geometri. Mungkin itu saja yang baru dapat saya presentasikan. Selebihnya mungkin belum lengkap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan rumah 2 lantai saya. Di sini ada data pemilik huni yang bernama Zamrul Ardian SME, kepala rumah tangga yang profesinya pegawai instansi. Pak Zamrul adalah seorang pegawai instansi yang bekerja keras. Ia sangat teratur dalam waktunya dan ketika istirahat hobinya yaitu membaca artikel. Dan istrinya yang bernama Sarah Mariska, profesi penulis blogger. Ibu Sarah adalah seorang juga kerja keras. Ia sangat suka membersihkan rumah dan membantu keluarganya. Hobinya ialah membaca buku dan membuat artikel. Dan memiliki anak 3 yang bernama Ferdian Pratama, kedua Siska Maharani, 3 Gita Angelini. Deskripsi. Latar belakangnya, Pak Zamrul memiliki lahan 300 meter persegi di Jalan Veteran Kayu Agung. Ia ingin membangun rumah bersama keluarganya yang beranggota 5 orang. Lokasi yang dipilih cukup baik dengan banyak pepohonan dan kondisi tanah yang rata. Tujuannya, menciptakan rumah hunian yang nyaman, aman, damai, dan sehat. Di sini terlihat lokasinya, di mana kondisi lokasinya cukup baik, tidak di jalan raya besar. Data kebutuhannya, pengguna menginginkan ruang-ruang itu dengan syarat sebagai berikut. Ruang keluarga harus dekat dengan ruang makan atau berhubungan langsung. Ruang makan harus memiliki pintu kaca yang menghubungkan langsung dengan kolam renang, dapur bersih, dan dapur kotor boleh berhubungan langsung atau tidak memiliki jendela keluar. Kamar utamanya harus ada kamar mandi atau WC dan WC, tempat berganti pakaian. Jendela yang menghadap keluar. Memiliki ruang kerja sesuai profesi pemilik. Dan memiliki kamar tidur anak sebanyak 3 dengan kamar mandi dan WC. Sini analisis besaran ruangnya, saya mencari di sumber seperti rupa-rupa,
furnitur.com, Tokopedia, dan lain-lain. Sini sudah saya ukur sesuai dengan furniturnya. Dan ini juga analisis besar ruangnya dengan menggabungkan seluruh luas ruangannya. Luas totalnya mendapatkan 195,5 meter persegi. Dan analisis hubungan ruangnya terdapat pada diagram berikut. Ini bubble diagramnya. Di sini saya menyusunnya sesuai dengan analisis tapaknya. Di sini area publik, di sini semi publik, service, dan di lantai 2-nya privat. Konsep desainnya, saya mengambil arsitektur modern, menggunakan desain arsitektur modern sebagai contoh berikut, dan konsep yang simpel sesuai keinginan pengguna untuk rancangan rumah tinggal. Pendekatan tersebut dimaksud untuk menciptakan nuansa yang modern di era saat ini. Atap datar sebagai dari desain modern, atap datar akan memberikan kesan yang menarik dan simpel pada bangunan dengan gaya arsitektur modern. Interiornya dengan interior menggunakan pendekatan konsep, gambar, dan style yang minimalis, dan bukan void yang membuat ruang menjadi lebih nyaman dan luas. Bentuk jendela pada bagian ruang dekat kolam dibuat bentuk inspirasi jendela lebar seperti gambar berikut. Oke, analisis tapaknya. Di sini view utamanya ada pada arah selatan, dan untuk view sampingnya ada sebelah barat dan timur, karena sebelah utara itu lahan kosong atau pepohonan. Untuk analisis klimatologinya, dari arah timur itu hangat, cukup panas, dan panas. Jadi ruangan yang mendapatkan kehangatan ini saya buat untuk kamar atau area privat. Analisis tapaknya, konturnya, kondisi tanah pada lokasi site cukup datar sehingga air akan tergenang atau tidak mengalir, maka sebagai solusinya dibuat parit atau parit dalam site. Analisis kebisingan pada lokasi site tidak terlalu bising dikarenakan lokasi site berada di kompleks. Pada arah utara dan barat, tingkat kebisingan cukup bising, dan arah barat laut memiliki kebisingan rendah, maka area tersebut cocok untuk ruangan yang membutuhkan ketenangan. Analisis tapak ini, sirkulasi kendaraan sebagai berikut. Jalannya lebar 5 meter, di samping side jalannya 4 meter. Ini area pejalan kaki. Sini saya menjadi zoning tapak dengan hasil seperti ini. Di depan publik, semi publik, servis, dan di atasnya privat. Zona privat terletak pada atas karena posisi yang susah dijangkau, dan juga area ini berhubungan jauh dengan area lain. Konsep desain kamar saya menggunakan dari internet dan juga data arsitek. Jadi yang saya pilih ada nomor 2 dan 5 karena memilih desain nomor 2 ini sebagai dari konsep Dena karena ruangan yang pas untuk anak dan tidak terlalu luas dengan penempatan furnitur yang rapi. Untuk kamar tidur utama menggunakan desain nomor 5 yaitu desain yang simpel dan
Penempatan yang sederhana menyelesaikan konsep awal dan juga tidak terlalu luas. Oke, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebentar Pak, nyari filenya dulu Pak ya. Tidak apa-apa. Mohon maaf Pak, boleh di skip ke Muhammad Nasrul Hadi dulu enggak Pak? Ini lagi nyari filenya Pak.
Ya, Cak mana Pin? Bisa dak? Lagi dicari di agak dulu ya. Kalau Cak itu aku dulu dak tuh. Boleh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya. Saya presentasikan langsung. Ya, di sini saya mendesain rumah menurut kemauan klien, yaitu rumah tinggal 2 lantai. Di sini tatanan rumah atau perencanaan desain rumah yang diminta dari si klien yaitu temanya tema rumah tropis minimalis, dan di mana ini kemauan dari Pak Renaldi. Di mana Pak Renaldi ini seorang pensiunan yang ingin rumah huniannya untuk dia bersantai. Maksudnya rumahnya ini tempat dia berlibur tiap hari. Itu. Nah, untuk istri Pak Renaldi sendiri yang dipanggil Bu Nerliati, yaitu dia ini suka sekali memasak dan berias taman. Ya, dia sangat suka akan adanya taman mini. Maksudnya di sini dia ya orangnya tipikalnya sangat senang dengan penghijauan. Dan maka dari itu saya akan merancang untuk membuat taman mini di perkarangan rumah ini, baik bagian depan atau samping rumah nantinya. Sini langsung saja dari data-data keluarganya, yaitu Pak Renaldi sendiri adalah seorang pensiunan yang umurnya usianya 60 tahun, status sebagai kepala keluarga. Dengan 2 anak, yaitu 1 cowok dan 1 cewek. Dengan 1 istri yang pastinya. Saja faktor eksternalnya yaitu lokasi rumah tinggal ini ya saya saya pilih di mana alamatnya di Talang Kelapa. Itu di alamatnya Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Kondisi fisik lahan ialah tanah cukup keras dan datar. Untuk kebutuhan ruang ya seperti kita ketahui sebagaimana secara umum ialah Pak Renaldi kebutuhannya ya seperti kebutuhan kegiatannya seperti ya, tidur, makan, masak, kan ibunya maksudnya masak. Nah, jadi ya seperti umumnya ya kebutuhan ruangnya ya pastinya ada kamar, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur. Secara umumnya langsung saja ke bubble diagram. Untuk bubble diagram sendiri sudah terlihat seperti di layar, yaitu untuk lantai pertama kita ketahui masuk dari rumah ini adalah pertama kita masuk dari teras ya atau dari carport sendiri langsung menuju ke ruang tamu dan seterusnya menurut garis tanda panah yang tertera pada gambar tersebut. Dan juga untuk lantai kedua ya sama seperti lantai pertama yang menunjukkan garis-garis tanda panah yaitu antar penghubung ruang tersebut. Dan di sini beberapa bangunan yang menjadi inspirasi dalam mendesain saya yaitu dari atap, pertama atap. Untuk bagian atap saya menggunakan atap dengan sudut kemiringan yang tinggi. Maksudnya ya ialah agar di saat curah hujan yang tinggi atap rumah tidak rentan bocor dan merembes. Karena air hujan akan menggulir lebih cepat dan lebih baik yang pastinya. Untuk bagian depan bangunan yaitu akan menyerupai seperti bangunan di atas, di mana nantinya ada balkon dan jendela yang cukup untuk masuknya cahaya matahari dan bukaan yang cukup untuk mengatur suhu dalam bangunan. Dinding yang terbentuk dari material batu bata agar lebih efisien untuk mengatur suhu yang masuk pada bangunan rumahnya ini nantinya.
Dan untuk jendela, kali ini saya banyak menggunakan material dari kaca agar bertujuan untuk masuknya cahaya dengan baik dan bisa mendapatkan view halaman tertentu yang terdapat sebuah taman kecil nantinya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Dan inilah di mana view terbaik dari rumah ini atau sebuah pemandangan dari dalam rumah, yaitu pada bagian teras samping. Sini saya meletakkan sebuah taman mini yang akan diberikan sedikit taman semacam seperti penghijauan dan tempat bersantai-santai untuk Pak Ronaldi tersebut. Karena Pak Ronaldi ini, ya kita kembali kepada penjelasan saya, dia ingin rumahnya seperti tempat dia berlibur karena dia ini seorang pensiunan. Untuk pintu mungkin sederhana dan simpel seperti yang gambar di atas dengan gaya sentuhan minimalis agar terlihat lebih elegan. Dan untuk analisa tapaknya, kita tahu posisi satnya di sini berada di komplek di mana ada sebuah sedikit keramaian, namun kebisingan itu tidak terlalu kuat ya di sini teman-teman. Karena ya berada di komplek, ya mungkin kegiatan-kegiatan seperti keluar masuknya mobil itu sangat jarang atau tidak terlalu padat maksudnya. Untuk orientasi arah angin, ya seperti kita lihat tertera pada gambar analisa tapak saya yang mengarah kepada sudut dari rumah itu ke sudut belakang dan sudut depan maksudnya. Untuk orientasi arah matahari ialah di mana penempatan dinding roster yang multifungsi untuk mengurangi cahaya matahari sore dan untuk dinding ruang menjemur itu sendiri. Saya menempatkan tempat menjemur di sini karena ya berada di posisi yang tepat, karena pada saat matahari sore itu panasnya sangat pas untuk menjemur pakaian. Dan bisa juga multifungsi, maksudnya multifungsi itu membuat sebuah perisai untuk rumahnya itu agar tidak terkena cahaya matahari secara langsung pada matahari sore. Ya, langsung ke desain kamar interiornya ya seperti ini mungkin contohnya. Ini untuk bagian kamar utama. Untuk bagian kamar utama ya, saya menempatkan balkon di depannya agar ya seperti yang kita tahu Pak Ronaldi yang sangat ingin menikmati masa-masa pensiunnya kan. Jadi saya menempatkan balkon di depannya, dan di sini saya lupa untuk menaruh denah furniture kamarnya. Namun di sini kita ketahui ada ranjang, TV, ya, sofa, dan meja nakas yang seperti biasa dan seperti pada umumnya. Namun di sini saya menggunakan sentuhan-sentuhan warna yang simple dan monokrom. Namun untuk lantainya dia meminta seperti ada bahan-bahan tekstur dari kayu seperti papan gitu. Dan saya menempatkan ya warna kayu seperti ini agar lebih terlihat natural dan lebih nyaman gitu. Mungkin inilah cukup dari penjelasan saya. Kalau ada kurang dan salah kata mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini rumah tinggal 2 lantai saya. Untuk deskripsi latar belakang, Pak Dedi ini memiliki lahan sebesar 300 meter persegi di Jalan Kesatria, Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Ia ingin membuat rumah tinggal untuk keluarganya yang beranggotakan 4 orang. Lokasi cukuplah baik, tanah yang cukup rata. Tujuannya itu untuk menciptakan rumah hunian yang nyaman, aman, tentram, dan sehat, menyesuaikan iklim lingkungan sekitar. Untuk lokasi site itu berada di Jalan Kesatria, Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi site sudah tersedia air bersih, listrik, kabel, jalur telepon, dan wifi, serta jalan yang sudah diaspal. Untuk data penghuni, data toko penghuni itu kepala keluarganya yang Pak Dedi ini memiliki anak 2, yang 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang untuk laki-laki ini bernama Muhammad Akbar, usia 9 tahun, anak kedua. Masih berada di bangku SD kelas 4. Yang hobinya bermain game. Untuk anak pertama itu yang bernama Kaila Putri Irawan, perempuan yang berusia 14 tahun, yang sekarang ini masih berada di bangku sekolah menengah kelas 9, yang hobinya itu menyanyi. Untuk ibu rumah tangga itu yang bernama Ibu Ambarwati, usia 38 tahun. Ibu rumah tangga ini memiliki hobi menanam bunga. Untuk analisis kebutuhan ruang dan aktivitas pengguna. Di sini terdapat permintaan khusus dari pemilik rumah yang ingin menambahkan ruang tidur untuk tamu dan ruang untuk menyimpan alat-alat, serta ibu yang ingin dibuatkan taman dan anak yang ingin dibuatkan kolam ikan. Untuk analisis organisasi ruang yaitu untuk yang berwarna hijau itu ruang publik. Ruang publik ini terdapat teras, carport, ruang tamu, garasi, dan teras samping. Untuk ruang semi publik itu terdapat dapur, ruang keluarga, ruang makan, dan kolam ikan. Untuk ruang servis itu terdapat gudang, tempat cuci, tempat jemur, dan kamar mandi untuk umum. Untuk ruang privat itu terdapat kamar tidur utama, kamar tidur tamu, kamar tidur anak, serta kamar tidur khusus untuk kamar tidur utama. Untuk analisis tapak, orientasi matahari. Lokasi site menghadap ke tenggara, sehingga matahari terbit berada di depan dan samping kanan site. Untuk itu, artinya bukaan untuk pencahayaan alami harus dimaksimalkan di sisi depan dan samping kanan site. Untuk ruangan yang membutuhkan cahaya matahari, pagi akan diletakkan pada bagian kanan dan depan site. Untuk bagian depan dan samping jendela, kanan site diberi bukaan seperti jendela dan pintu, agar cahaya matahari pagi dapat masuk ke dalam ruangan dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Lalu untuk mengurangi radiasi panas matahari, barat bisa diakali dengan memberikan vegetasi pohon dan pet. Matahari pagi itu baik untuk kesehatan karena menghasilkan sinar UV yang positif.
Untuk analisa kebisingan dilihat dari dana sumber kebisingan berasal dari jalan cukup berisik yang dihasilkan oleh kendaraan saat melewati jalan. Cara yang dapat dilakukan untuk menangkal kebisingan itu adalah untuk itu muka bangunan sedikit dijauhkan dari jalan agar mengurangi kebisingan. Pada bagian depan akan diberikan vegetasi agar meredam suara kebisingan. Menggunakan material yang dapat meredam gelombang suara, misal dengan memasang material polyethylene triplate PET di dalam ruangan. Penambahan pohon di taman depan dapat membantu mengurangi kebisingan. Untuk orientasi angin, lokasi site menghadap tenggara, jalan